Gila ya, ternyata orang jelek kalau ngumpul tuh jadi nggak kondusif ya. Dia ngerasa selama dia masih jelek, ya dia tetap berhak buat ikutan kontes ini. Kalau ada yang lebih jelek, ya udah ayo. Kita ke Afrika, gue mau bahas satu kompetisi, satu perlombaan, satu kontes yang unik banget nih, yang diadain di Zimbabwe. Kenapa unik? Karena biasa kan kalau lomba nyari yang paling bagus ya. Lomba nyanyi, cari yang suara dan teknik vokalnya paling bagus. Lomba FIFA, cari yang paling jago. Beauty pageant deh, kontes kecantikan, cari yang paling cantik dan pinter. Nah, yang di Zimbabwe ini nih lain nih. Yang dicari malah sebaliknya. Mereka malah nyari orang dengan penampilan paling jelek senegara mereka. Iya, jadi yang mau gue bahas sekarang nih adalah lomba orang paling jelek di Zimbabwe. Makin lu jelek, makin bisa lu menang tuh. Harus bener-bener jelek pokoknya biar bisa menang. Bahkan nih, sempat ada kasus waktu pemenangnya tuh diprotes. Karena dianggap masih terlalu ganteng. Ada aja ide manusia ya. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas apa ya? Kalau biasa kontes kecantikan, ini berarti kontes kejelekan. Ayo kita bahas kontes kejelekan Mr. Ugly. Lomba orang jelek di Zimbabwe, di Learning by Googling. Oke, jadi ternyata walaupun lomba Mr. Ugly ini adanya di Zimbabwe, tapi ternyata lomba ini tuh udah mendunia ya. Udah terkenal sebagai kontes penampilan yang anti-mainstream. Emang kontesnya udah ada dari kapan? Kalau menurut Top End Sports, kontes kejelekan ini nih udah dimulai sejak tahun 2009 di kota kecil Beitbridge di Zimbabwe. Awalnya kontes ini tuh cuma kontes kecil-kecilan dan minat buat ikutannya juga dikit. Dan ya wajar sih ya kalau waktu awal-awal yang ikutan dikit. Soalnya kan emang butuh mental kuat loh buat ikutan kontes ini. Butuh hati besar buat nerima, oke, gue jelek nih. Dan jeleknya gue ini bisa menang kalau diadu sama orang-orang jelek yang lain. Harus nerimo banget loh itu loh. Dan ya udah, karena yang ikutan dikit, jadi pas awal dibikin disangkanya lomba ini tuh nggak akan panjang umurnya. Cuma bakal diadain sekali doang tuh. Tapi ternyata setelah ajang pertamanya selesai, acara ini tuh malah jadi makin populer dan makin banyak diminati. Sampai akhirnya dijadiin acara tahunan gitu. Jadi tiap tahunnya lomba ini bakal nobatin satu orang pemenang sebagai Mr. Ugly. Orang paling jelek di kota Beitbridge. Dan karena makin lama jadi makin banyak, orang-orang jelek dari kota-kota lain yang juga tertarik buat ikutan. Dan karena penontonnya juga makin rame nih, akhirnya di tahun 2012, kompetisi Mr. Ugly ini yang awalnya cuma ada di level kota, akhirnya dibikin jadi kompetisi nasional. Kalau menurut David Machowa, penyelenggara kontes ini, pas ditanya kenapa dia bikin lomba buat orang jelek, dia jawab, dia ngebuat lomba ini tuh buat ngilangin stigma-stigma atau pandangan dan pendapat buruk terhadap orang-orang jelek. Dia bilang, penampilan adalah pemberian Tuhan, jadi kita harus bangga. Makanya dia bikin kontes ini, biar orang jelek bisa dapat tempat buat ngebanggain kejelekannya. Terus dia juga bilang kalau orang jelek tuh harus dapat perlakuan yang sama kayak orang cakep. Jadi kalau yang cantik atau cakep bisa dapat duit dan penghargaan karena fisik mereka, ya harusnya yang jelek juga sama. Sama-sama berhak dapat penghargaan. Harus sama-sama bisa dapat uang dari keadaan fisiknya, mau itu cakep ataupun jelek. Jadi si penyelenggara nih di sini bisa dibilang menentang orang good looking lebih banyak dapat privilege. Menurut dia harusnya orang jelek juga bisa tuh dapat banyak privilege. Oke. Tapi ternyata setelah naik level jadi kontes nasional, kompetisi Mr. Ugly ini ternyata nggak langsung sukses loh. Menurut The Guardian, waktu pertama kali kontes nasional Mr. Ugly diadain di tahun 2012, pesertanya tuh cuma ada 5 orang doang. Padahal sebelumnya pas masih kompetisi kota, pesertanya kan tiap tahunnya naik terus ya. Pas udah jadi kompetisi nasional, pesertanya cuma 5 yang mau ikutan. Kenapa begitu? Dipercaya ini bisa begini karena walaupun yang tertarik buat ikutan acara ini tuh banyak banget, tapi yang punya nyali, yang berani tampil buat jadi peserta tuh dikit. Pada insecure nih kemungkinan, gara-gara levelnya udah kompetisi nasional. Jadi mereka antara takut dibully satu negara atau takut terlalu ganteng buat ikut. Tapi hebatnya, walaupun yang daftar dikit banget, cuma 5 orang tadi, tapi acara ini tetap sukses dan jadi populer. Dan yang menang kontes Mr. Ugly pertama Zimbabwe adalah William Masvinu.
Laki-laki umur 40 tahun yang bangga banget sama kejelekan dia. Dan dari yang pertama ini, karena ngelihat kesuksesan acaranya dan pemenangnya, pesertanya jadi nambah nih di tahun berikutnya. Dan di lomba yang tahun berikutnya, yang di tahun 2013, Mas Vinu masih jadi juara bertahan nih. Juara bertahan Mr. Ugly Nasional. Dia lagi-lagi jadi orang paling jelek se-Zimbabwe. Tapi sayangnya kontes ini sempat vakum di tahun 2014. Gara-gara dananya kurang. Gara-gara sponsornya waktu itu kurang banyak. Untungnya, walaupun kontes Mr. Ugly ini sempat vakum setahun, tapi di tahun 2015 mereka dapat sponsor yang cukup banyak nih. Dan ya udah, dari situ lomba kejelekan ini diadain lagi. Tapi sayangnya di kontes yang tahun 2015 ini malah berakhir ricuh, malah berakhir rusuh nih. Rusuh kenapa? Jadi gini, kalau menurut The Irish Times, syarat buat ikutan dan jadi pemenang lomba ini adalah harus jelek natural dari lahir. Jadi kondisi-kondisi kayak kena penyakit, kecelakaan, operasi, atau sengaja nambah aksesoris atau make up biar kelihatan jelek, itu tuh nggak sah. Jeleknya harus natural pokoknya. Nah, selama kontes ini berlangsung, pesertanya tuh ya harus melakukan hal-hal kayak yang biasa dilakukan di kontes kecantikan. Bedanya di sini, yang ditonjolin ke juri dan penonton adalah seberapa jeleknya mereka. Jadi nggak boleh tuh ada vibe-vibe ganteng dikit, nggak boleh. Pokoknya harus bener-bener jelek natural. Nah, di kontes yang tahun 2015 ini, di antara 36 peserta, ada nih satu orang yang narik perhatian juri dan penonton. Satu peserta bernama Mison Sere. Jadi Mison Sere ini jago banget dia, bikin ekspresi-ekspresi lucu. Ditambah lagi, kalau dia senyum, gigi-gigi dia yang ompong tuh bikin dia terlihat makin jenaka lah. Dan itu jadi faktor yang berhasil nambah poin kejelekan dia di mata juri. Dan singkat cerita, akhirnya si Mison Sere inilah yang jadi pemenang Mr. Ugly Zimbabwe 2015. Selamat. I want to thank God for winning this title, and to thank also the judges for recognizing me as the winner. Nah, yang akhirnya jadi rusuh, waktu ngedengar keputusan juri kalau Simon Sere keluar sebagai pemenang, di situ William Mas Vinu, si juara bertahan sejak season pertama, dia tuh langsung nggak terima. Mas Vinu sama pendukung-pendukungnya ngerasa kalau si Sere ini nih masih terlalu ganteng dia. Masih ada tuh angle-angle gantengnya. Nggak jelek secara menyeluruh dan sempurna kayak Mas Vinu. Di situ Mas Vinu sampai bilang, "Saya ini jeleknya natural, sementara dia masih tampan. Hanya terlihat jelek ketika menyengir. Di luar itu, dia tampan." Anjir, baru ini gue lihat ada orang tersinggung karena kalah jelek loh. Terus yang parah lagi, abis Mas Vinu ngomong gitu, ada lagi nih peserta lain yang ikut nimpalin. Dia bilang, "Apa kami harus ompong dulu agar menang? Ini sebuah kecurangan." Aduh, ya Allah, gak kuat gue. Anjir. Tapi ya dari sini kelihatan ya, kalau salah satu faktor yang bikin kemenangan Sere ini diprotes adalah karena dia nih ompong. Jadi beberapa nganggep kalau ompong tuh nggak jelek natural. Ompong kan bisa aja dibuat. Ya iya sih. Dan ya udah, di situ dari awalnya Mas Vinu doang yang protes, lama-lama jadi makin banyak tuh yang protes sampai akhirnya malah jadi ricuh. Pada saling dorong-dorongan gitu. Dan para peserta yang nggak terima sama hasil juaranya ini, mereka tuh sampai pada ngehina juri pakai kata-kata kasar dan kotor. Gila ya, ternyata orang jelek kalau ngumpul tuh jadi nggak kondusif ya. Jadi sekali lagi, mereka di sini bener-bener kecewa karena kalau menurut mereka, si Sere ini masih terlalu ganteng. Masih lebih ganteng daripada mereka. Lebih ganteng juga daripada si juara bertahan. Jadi ya nggak pantas lah si ganteng ini menang. Harusnya nggak pantas nih. Orang ganteng begini masa menang. Tanggapan Serenya sendiri gimana? Nah, Mison Sere ngelihat orang-orang pada berantem dan protes karena ngerasa dia nggak cocok jadi juara. Dia ternyata nggak peduli nih. Dia cuma bilang, "Mereka harusnya terima saja kalau saya lebih jelek. Dasar pecundang sakit jiwa." Gila sih, ini savage abis ya tanggapannya ya. Mantap. Dan ya udah, di saat peserta lain rusuh pada protes, Mison Sere ini cuek aja dia dan pulang ngebawa hadiah $500 hasil kemenangan dia. Gila sih, mulai ngefans gue sama Mison Sere nih. Mantap.
If you are missing front teeth, it does not make you ugly. You need natural ugliness from birth. I did not lose, and I am still number one. We need to redo the whole thing. Nah, itu tadi tanggapan pemenangnya. Terus kalau menurut Abigail Mataranyika, salah satu juri di kontes itu, pas dia ngelihat para peserta ini protes nggak terima, dia bilang kalau Sere tuh pantas jadi pemenang. Karena ya dia berusaha buat jadi makin jelek lewat ekspresi-ekspresi wajah konyol dia. Jadi kalau menurut Abigail dan juri-juri lain, skill memperjelek wajah tanpa alat bantu tuh jadi nilai tambah. Nggak menyalahi aturan itu. Dan di situ Abigail juga bilang kalau Mas Vinu dia bisa kalah tahun ini itu tuh karena dia terlalu pede. Dia terlalu yakin kalau dia jelek banget dan bakal jadi pemenang lagi. Jadi ya karena terlalu pede, makanya selama kontes Mas Vinu tuh jadi nggak terlalu berusaha. Dan endingnya dia cuma jadi runner up. Gitu ya ternyata ya. Ternyata kalau terlalu pede sama kejelekan kita juga bahaya loh ternyata loh. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana masalah yang diprotes ini? Apakah gigi ompongnya Sere tuh emang langgar aturan atau enggak? Silakan komen. Tapi untungnya walaupun sempat rusuh di tahun 2015, kontes Mr. Ugly Zimbabwe ini masih tetap diadain di tahun-tahun berikutnya. Dan masih banyak banget juga tuh orang yang mau ikutan jadi peserta. Karena emang hadiahnya kan lumayan ya buat mereka. Belum lagi nih, pemenang lomba ini nantinya tuh bakal sering diundang ke TV-TV buat jadi bintang tamu. Jadi ya cukup menjanjikan lah buat karir mereka ke depannya nih. Makanya sampai pada rebutan kan tadi kan, rebutan buat jadi yang paling jelek. Dan di kontes yang tahun 2016 ini, Mas Vinu yang gelar juara bertahannya diambil sama Sere di tahun sebelumnya, akhirnya dia berhasil ngerebut gelar juaranya lagi. Dan dia juga terus jadi pemenang di tahun-tahun berikutnya. Wah, mantep ya, jeleknya abadi nih berarti nih dia nih. The name of the contest was Mr. Ugly, and the definition of ugly, according to the Collins Dictionary, is displeasing to the eye. So we're looking for something like that was displeasing to the eye. So that was the criteria we're using, and we're also looking for something that was unique. Tapi gara-gara ini, kalau menurut CGTN Afrika, orang-orang tuh ternyata mulai pada protes ke panitia sejak 2017. Karena Mas Vinu ini menang terus. Orang-orang di sini jadi ngerasa kalau lomba ini tuh dimonopoli sama Mas Vinu. Karena juara satunya ya dia terus kan tiap tahunnya. Terus di situ mereka juga minta biar Mas Vinu nggak dibolehin ikutan lagi ke depannya. Supaya orang lain bisa ngerasain jadi pemenang. Biar gelar orang paling jelek di Zimbabwe bisa ada variasinya tiap tahunnya. Dan Mas Vinu sendiri pas ngedenger protes ini, dia tuh ternyata tetap kekeh loh. Dia ngerasa selama dia masih jelek, ya dia tetap berhak buat ikutan kontes ini. Kalau ada yang lebih jelek, ya udah ayo coba aja kalahin dia. Kalau ada. Bahkan Mas Vinu juga yakin, kalau ada lomba orang terjelek di dunia, dia yakin dia bakal tetap jadi juaranya. Karena jeleknya dia tuh udah natural banget. Nggak akan ada yang lebih jelek daripada dia. Ini pede banget ya Mas Vinu ya. Coba silakan, ada mungkin yang tertarik di sini buat ngalahin Mas Vinu. Terus kalau menurut Newsday, walaupun banyak diprotes, tapi Mas Vinu ini masih terus jadi pemenang sampai tahun 2019. Bener-bener juara bertahan nih dia nih. Cuma kalah sekali doang tadi pas tahun 2015. Tapi sayangnya abis dia menangin tahun 2019 tadi, abis itu Mas Vinu langsung didiskualifikasi dan di-banned dari lomba. Karena dia ngonfrontasi sponsor buat mintain hadiahnya. Jadi kayak kebelet gitu Mas Vinu, dia tiba-tiba nyamperin sponsor terus langsung kayak, mana hadiahnya sih ini buruan, mana hadiahnya? Langsung gitu dia ke sponsor. Barbar juga ini orang ya. Dan jadinya gara-gara itu mahkota kejuaraan di tahun 2019 itu langsung dikasihin ke juara duanya. Dan ya udah, sejak hari itu hilanglah William Mas Vinu dari peredaran kontes orang jelek. Tapi walaupun Mas Vinunya udah nggak ada, kontesnya itu tetap lanjut ya. Bahkan kalau menurut David Machoa, salah satu penyelenggara Mr. Ugly, dia ngarepnya bisa naikin level lomba ini ke tingkat Afrika atau bahkan dunia kalau bisa. Dan sebenarnya di tahun 2018 sempat ada tuh rencana ngadain kontes Mr. Ugly Afrika di Afrika Selatan. Tapi terus sayangnya nggak jadi nih. Tapi hebatnya walaupun di situ mereka gagal, mereka tetap nggak nyerah nih. Panitianya masih berharap mereka bisa ngusahain bikin lomba ini jadi mendunia. Mungkin nanti jadi Mr. Ugly Worldwide mungkin ya. Wah, perlu diaminin nggak nih? Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Kontes ini perlu ada di level dunia nggak sih? Biar orang jelek di dunia tuh bisa dapat spotlight? Atau mungkin jangan? Silakan komen. Oke, sekarang lomba gue kali ini tentang Mr. Ugly Zimbabwe. Lomba orang paling jelek di Zimbabwe.
Ada ya lo begini ya. Mantap lo manusia emang kelakuannya. Kalau lo merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.